Pertarungan langsung berhenti. Suasana menjadi kelam dan menegangkan. Seluruh pimpinan wilayah musuh semua langsung tertunduk. Kemudian muncul sosok berjubah hitam turun dari langit yang masih bergolak. "Selamat datang penguasa," ucap Soma, mewakili pimpinan wilayah musuh yang masih dalam keadaan tertunduk. "Dasar bodoh kalian semua. Jika kalian teruskan pertarungannya, wilayah ini akan benar-benar runtuh. Siapa yang akan bertanggung jawab nantinya?" kata salah satu 7 penguasa Asura. "Sangat beruntung Anda segera datang penguasa. Mereka sangat merepotkan. Hanya bertindak semau mereka," ucap Soma. Jadi kalian adalah bawahan Abimanyu yang mencoba merebut wilayahku." Pandangan Asura mengarah kepada mereka. Rombongan Tori bahkan tidak sanggup menatap matanya, kecuali Shira langsung menyerang Asura tanpa rasa takut. Asura hanya menjentikan satu jarinya. Shira langsung terpental jauh, membentur dinding pembatas yang jaraknya sangat jauh sekali. Dari awal rombongan Tori tiba di wilayah Gandhra, Shira sudah sangat marah. Mereka tidak tahu ditunjukkan kepada siapa amarah Shira tersebut. Kini mereka baru tahu alasan Shira begitu marahnya sehingga gemetaran. Akan tetapi, apa alasannya Shira harus marah kepada Asura? Ini adalah pertemuan pertama kalinya baginya, dan juga bagi rombongan Tori lainnya. "Dasar bodoh, aku tahu dia kuat dan memiliki kemampuan, tapi beraninya dia menyerang penguasa," kata Hares senang. Asura hanya perhatikan Shira. Dia tidak berkata apa-apa, tetap tenang dan tidak bergerak dari tempatnya berdiri. "Tuan penguasa, dia adalah makhluk yang telah membunuh Kanam, Charis-Choris dan juga Yasop," Hares berikan penjelasan. "Oh, lalu apa masalahnya Hares?" Tidak penguasa, maafkan aku." Hares berharap Asura marah, tapi tidak sesuai harapan Hares. Shira kembali bangkit dan menyerang Asura kembali. Shira kali ini benar-benar mengamuk. Tori bahkan tidak tahu bagaimana Shira melakukan serangan. Kecepatan Shira tidak bisa Tori lihat. Asura hanya bermain-main dengan Shira. Mau dari manapun Shira menyerang, Asura selalu bisa menangkisnya dengan mudah, bahkan tidak bergeser dari tempatnya. "Apa yang penguasa lakukan? Kenapa penguasa membiarkan dia menyerangnya? Ada yang aneh dengan Tuan penguasa," batin Soma. Soma jauh lebih mengerti sikap-sikap Asura, sebab dialah pimpinan wilayah yang paling dekat dengan Asura. Penguasa juga jarang ikut campur dalam pertarungan di antara para pimpinan, kecuali ada sesuatu yang benar-benar serius. Lenyapnya 1 atau 2 wilayah hanyalah masalah sepele, karena penguasa memiliki puluhan bahkan ratusan wilayah yang berada di dalam kuasanya. Selain itu, sangat berlebihan jika hanya untuk menangani rombongan Basabar harus diturunkan puluhan pimpinan wilayah hanya untuk menjebaknya. "Hanya seginikah kemampuanmu Asira? Kau sungguh mengecewakan ayahmu," ucap Asura yang masih menangkis setiap serangan Shira. Apa yang penguasa katakan?" Seluruh makhluk yang hadir di sana dikejutkan oleh perkataan Asura, salah satu dari 7 penguasa. Shira yang selama ini mengikuti rombongan Tori ternyata adalah putra dari salah satu 7 penguasa sang Asura. Asura sebenarnya berasal dari Istana Langit. Dia adalah suami dari kakak perempuan Raja Al-Masyur.
Asura meninggalkan kerajaan langit karena mengikuti seorang manusia sakti yang saat itu adalah kunjungan pertama manusia berada di kerajaan langit. Manusia ini yang dikatakan Sabrani atau Draka saat Tori pertama kalinya tiba di kerajaan langit. Asura tertarik dengan manusia itu dan mengikutinya untuk menjelajahi alam gaib yang sangat luas. Saat itu, Shira masih belum terlahir. Selama ratusan tahun, Asura tidak pernah kembali lagi ke kerajaan langit. Banyak yang mengira dia telah mati. Asura bahkan jauh lebih kuat dari Raja Al-Masyur saat itu. Dia adalah makhluk terkuat di kerajaan langit. Dan hanya beberapa makhluk saja yang tahu tentang Asura, yaitu Raja Al-Masyur, istri Asura, Draka, dan beberapa tetua di kerajaan langit. Ada beberapa alasan kenapa hanya mereka saja yang tahu sosok Asura ini. Bahkan tidak banyak juga yang mengetahui istri Asura. Setelah Shira terlahir, istri Asura juga ikut menghilang. Penyebab Asura jatuh ke gerbang neraka karena dia menantang kehendak langit. Alam jin mengalami kekacauan yang disebabkan oleh Asura dan manusia itu. Namun saat peninggalnya manusia itu, Asura menjadi kesepian. Dan untuk menghibur diri, dia terus bertarung melawan siapapun yang dia anggap kuat. Namun tidak ada yang bisa menandinginya. Hingga kemudian ada seorang raja dari bangsa jin mengatakan ada tempat yang cocok untuknya. Dan tempat itu adalah gerbang neraka, yang saat itu hanya ada satu portal gerbang neraka yang berada di tempat yang sangat jauh. Asura dengan sendirinya memasuki gerbang neraka dan tidak pernah lagi keluar hingga saat ini. Meskipun Shira tidak pernah bertemu dengan Asura karena suatu ikatan takdir, Asura maupun Shira masing-masing bisa merasakan, memahami, dan mengenal dari auranya saja. Asura pastinya sudah menyadari dari awal. Shira mulai menyadari saat mereka tiba di wilayah Gandhra. Namun Asura, salah satu dari 7 penguasa ini, menjadi musuh atau bukan, itu yang mereka pikirkan. Kehadiran salah satu dari 7 penguasa Asura mengejutkan mereka. Ditambah Shira memiliki hubungan dengan Asura. Asura memang berasal dari kerajaan langit, tapi kerajaan langit bukanlah tempat asli Asura. Tidak ada yang tahu Asura sebenarnya dari mana. Penghuni dunia bawah kerajaan langit semuanya adalah keturunan dari Asura. Atau setidaknya banyak penghuni dunia bawah aslinya bukan dari kerajaan langit. Dilihat dari wujud salah satu penghuni dunia bawah, Siri dan Suru, kemungkinan penghuni dunia bawah berasal dari klan iblis, makhluk terkuat dari bangsa jin. Tapi itu hanyalah spekulasi dan tidak diketahui kebenarannya. Sabrani, apakah Asura benar dari kerajaan langit? Tanya Sinta. Maaf putri, aku sama sekali tidak tahu informasi tentang dia. Hanya saja, aku pernah mendengar desas-desus bahwa Raja Al memiliki seorang sahabat, tapi pergi bersama seorang manusia yang datang di kerajaan langit. Itu sudah sangat lama sekali, tidak ada informasi yang jelas, jawab Sabrani. Meskipun dari ucapannya bahwa dia adalah orang tua Shira, tapi dari sikap Shira saat ini, situasi macam apa yang akan kita dapatkan? Jika dia menganggap kita teman, itu akan menguntungkan bagi kita. Tapi jika sebaliknya, kita bagaikan burung di dalam sangkar, ucap Tori. Pimpinan wilayah di sekitar melihat ke arah Tori. Mereka juga sepertinya sepemikiran dengan Tori. Shira masih belum berhenti menyerang Asura. Dia tidak menyerah dan terus menyerang berulang kali, meskipun semua itu sia-sia. Cukup Shira. Asura memegang kedua senjata kembar milik Shira dan menghentikan pergerakannya. Shira langsung mundur dan melepaskan kedua senjata kembarnya. Tampaknya emosi Shira mulai mereda. Shira sudah tidak mengenakan jubahnya. Namun sebelum mereka melihat wujud asli Shira, Shire langsung bergegas memberikan jubahnya kepada Shira. Asura mendekat ke arah mereka. Matanya merah menyala, tidak terlihat seperti apa wujudnya. Semuanya tidak sanggup untuk menatapnya. Semua dengan refleks menunduk di hadapan Asura, kecuali mereka yang bukan penghuni gerbang neraka.
Kalian pasti yang datang dari luar gerbang neraka. Apa tujuan kalian ke sini? Tanya Asura. Mereka kesini pasti mau mengacau Tuan Penguasa. Siapa suruh kau bicara, Hares? Asura cukup kesal. Hanya dengan tatapan matanya, Hares terpental hingga lengannya patah. Katakan, apa tujuan kalian ke sini? Jika alasan kalian tidak bisa aku terima, jangan pernah bisa keluar dari gerbang neraka ini, tegas Asura. Mbah Sabar tidak bisa melakukan apa-apa. Dia lebih memilih diam daripada salah ucap. Tetapi Mbah Sabar sudah berikan kode kepada Neo Gengkong. Jika Tori mulai terancam, Mbah Sabar tidak punya pilihan lain selain menyerang. Aku Sabrani. Kami berasal dari Kerajaan Langit. Kami berada di sini atas perintah Raja Al-Masyur untuk mencari tombak pusaka naga emas yang pernah dibawa oleh Pangeran As ke sini. Panjang lebar Sabrani menjelaskan. Al sungguh bodoh. Meskipun kalian menemukan pusaka tersebut, bagaimana kalian bisa membawanya? Kata Asura. Maksud Tuan bagaimana? Kami tidak mengerti. Sabrani kebingungan. Pusaka tombak naga emas adalah pusaka yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki garis keturunan naga. Bahkan Al sendiri tidak mampu untuk mengendalikannya, jelas Asura. Jadi sebenarnya Kerajaan Langit adalah klan keturunan naga, makhluk mitos tertinggi dari seluruh hewan suci. Di Kerajaan Langit yang memiliki darah murni keturunan naga, yang tersisa hanyalah Raja Al-Masyur, Draka, dan Kamba, penasihat tua yang menggunakan jubah kuning. Tapi Kamba bukanlah naga petarung seperti Raja Al dan Draka. Tombak naga emas hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki darah keturunan naga emas murni. Karena Draka dan Kamba bukanlah naga emas, dia tidak bisa menggunakan tombak naga emas. Satu-satunya yang bisa menggunakannya adalah Raja Al. Pangeran Ash yang tidak memiliki darah murni ketika menggunakan tombak naga emas menjadi brutal karena dikendalikan oleh pusaka itu sendiri. Tapi ada satu pengecualian. Tombak naga emas bisa juga digunakan oleh makhluk yang lebih tinggi dari ras naga, yaitu manusia. Tetapi tidak ada jaminan pasti bahwa manusia bisa mengendalikan tombak naga emas. Dahulu, manusia pertama yang datang di Kerajaan Langit, yaitu manusia yang diikuti oleh Asura. Dia bisa mudahnya menggunakan tombak naga emas. Maka dari itu, saat Raja Al-Masyur mendengar Tori berkunjung ke Istana Langit, dia meminta Tori untuk membantunya. Jika dibandingkan dengan manusia sakti yang diikuti Asura dulu, Tori tidak apa-apanya tentunya. Masih belum diketahui bahwa Tori bisa mengendalikan tombak naga emas atau tidak. Aku tahu Al berharap kepada manusia itu. Meskipun sebenarnya di sini banyak makhluk dari kalangan manusia, mereka tidak ada satupun yang bisa menggunakan tombak naga emas. Lanjut Asura berikan penjelasan. Ternyata seperti itu. Bahkan Raja Al tidak menjelaskan dengan detail saat memberitakan kami ke sini. Itu sama saja Raja Al tidak memperdulikan keselamatan Tuan Tori. Beliau hanya mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Sabrani agaknya kecewa. Jika seperti itu, keputusan kita untuk menghentikan mencari pusaka tombak naga emas sudah tepat, Sinta menyaut. Alasan kalian masuk ke gerbang neraka bisa aku terima, dan tujuan kalian sebenarnya sudah dekat. Apa benar kalian akan mundur? Kata Asura. Maksud Tuan bagaimana? Jawab Sabrani. Dia menduga yang sedang dia cari berada di tempat Asura. Baiklah, sebagai hadiah karena kalian sudah mempertemukanku dengan Asira anakku, ini akan kalian bawa jika kalian mampu. Salah satu tangan Asura menunjuk ke langit. Awan hitam yang diselimuti petir merah menggulung menjadi satu seperti pusaran angin.
Suara petir saling bersautan. Langit merah terbelah dan muncul cahaya keemasan dan jatuh di area pertempuran. Sebuah pusaka tombak naga emas turun dari langit dan menancap di tengah area pertempuran. Tombak naga emas diselimuti oleh petir yang berwarna kuning keemasan. Diketahui ada 9 tingkat elemen petir, tapi masih ada satu elemen petir yang langka, yaitu petir emas. Petir emas! Kandra yang ahli pengendali petir takjub melihat petir emas. Mau sampai kapan kau bersembunyi, Abimanyu? Kata Asura yang sudah menyadari kehadiran Raja Abimanyu. Semuanya sama sekali tidak mengetahuinya. Sosok sekuat Raja Abimanyu tidak bisa mereka rasakan kehadirannya. Lama tidak berjumpa Asura. Begitu Paduka Abimanyu katakan Tuan Asura, kata Nuk yang agak gemetaran. Jadilah juru bicaranya, tidak perlu mengatakan yang tidak perlu, jawab Asura. Baik Tuan Asura. Kedua penguasa hadir. Mereka sepertinya tidak memiliki niat untuk berperang. Situasinya sudah tidak dalam kondisi yang baik untuk melanjutkan peperangan. Abimanyu, kita kesampingkan dulu perseteruan kita. Sementara, bagaimana jika kita gencatan senjata selama 1000 tahun? Aku memiliki 198 wilayah berada di dalam kuasaku. Akan aku berikan 10 wilayah untukmu. Bagaimana? Asura berikan penawaran. Tidak buruk. Aku terima tawaranmu, ucap Nuk atas perintah Raja Abimanyu. Bagus. Sebelumnya, kita lihat dulu pertunjukan yang menarik. Siapapun yang bisa kendalikan tombak naga emas akan memilikinya, ucap Asura. Suamiku tidak perlu membahayakan keselamatanmu. Benar apa yang dikatakan istrimu, Nak, Basabar menambahkan. Lebih baik melihat saja pertunjukan ini. Dalam waktu ribuan tahun, ini adalah momen pertama kalinya kedua penguasa dan seluruh pimpinan wilayah berkumpul tanpa melakukan pertarungan. Ucap Bahgun yang muncul dari belakang. Bahgun, bagaimana dengan Jaka? Ucap Tori. Jaka sudah pergi keluar duluan. Jika tahu ada momen seperti sekarang ini, Jaka tidak akan aku suruh pulang lebih awal. Asura, salah satu dari 7 penguasa, mengadakan pertunjukan. Bagi siapapun yang bisa mengendalikan tombak naga emas, itu akan menjadi miliknya. Mulailah, siapa yang akan maju untuk menaklukkan tombak naga emas ini? Kata Asura. Seluruh pimpinan wilayah saling mendekat mengelilingi tombak naga emas yang menancap di tanah. Aku maju! Gandra tanpa pikir panjang maju lebih dulu. Petir emas yang sangat indah, batin Kandra yang sudah berada di depan tombak naga emas. Kandra langsung terlempar, bahkan belum sempat untuk memegang tombak naga emas. Tapi Kandra cukup puas. Petir emas yang dia sentuh masih tertinggal dan membekas di tangannya. Pimpinan wilayah di bawah penguasa Asura sudah pernah mencoba untuk mengendalikan tombak naga emas, tetapi tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Kebanyakan yang mencoba adalah pimpinan wilayah yang berada di bawah Raja Abimanyu. Aku akan mencobanya, ucap Basabar. Basabar langsung berubah ke dalam kondisi terkuatnya. 7 buah elemen yang mengelilingi Basabar bersatu. Dengan erat Basabar memegang tombak naga emas. Basabar juga terpental. Lengannya diselimuti petir emas dan tidak sengaja Tori tersentuh petir itu. Petir emas itu memang tidak melukai Tori, tapi lenyap dengan sendirinya setelah tersentuh olehnya. Kemudian Sabrani mencoba, dia juga gagal. Sira juga gagal, banyak pimpinan wilayah juga mencobanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Bagaimana mungkin mereka berhasil?
bahkan Asura sendiri tidak bisa melakukannya. Tidak ada lagi yang ingin mencobanya. Jika tidak, akan aku simpan kembali, ucap Asura. Ada perasaan aneh saat Tori tersentuh petir emas yang tidak sengaja saat Tori menolong Mbah Sabar berdiri saat terpental menyentuh tombak naga emas. Perasaan aneh itu seperti Tori dituntun untuk mendekati tombak naga emas. Tori bergerak dengan sendirinya menghampiri tombak naga emas yang tertancap di tengah-tengah area yang luas. "Suamiku, kau mau kemana? Jangan lakukan itu," kata Sinta yang hendak meraih tangan Tori. "Nak, tunggu, apa yang ingin kau lakukan?" Mbah Sabar segera menghampiri Tori, tapi dicegah oleh Mbah Gun. "Biarkan dia, Pak Sabar. Jika kau menghentikannya sekarang, itu justru akan mempersulit keadaan. Lihatlah sekeliling, mereka semua memperhatikan cucumu. Begitu juga dengan kedua penguasa," jelas Mbah Gun. "Tapi Pak Gun, jika terjadi sesuatu dengan cucuku..." "Percayalah dengan cucumu, Pak Sabar. Meskipun dia gagal, dia akan tetap baik-baik saja." Semoga saja begitu, Pak Gun." Mbah Sabar pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk mencegah Tori. Semakin Tori dekat dengan tombak naga emas, dia merasakan ada gejolak di dalam jiwanya. Ada sesuatu yang mulai terlepas, tapi Tori tidak tahu apa itu. Semakin dekat dengan tombak naga emas, terlihat lebih jelas wujud dari tombak tersebut. Tombak itu memiliki satu mata pisau dengan mulut naga sebagai simbol hiasan, dan gagangnya berukiran sisik naga sampai ke ujung diakhiri dengan ekor naga yang melilit di sekitarnya. Tori berdiri tepat berada di depan tombak naga emas. Hatinya tergerak dan menyentuh dengan kedua tangannya. Petir yang menyelimuti tombak naga emas tersedot ke dalam jiwa Tori. Ada sesuatu yang di dalam jiwanya mulai runtuh. Tapi Tori masih baik-baik saja. Hanya Tori merasakan di dalam jiwanya ada belenggu yang perlahan terlepas. Tori merasa energi di sekelilingnya semakin besar dan terus bertambah besar. Belenggu yang ada di dalam jiwa Tori hancur. Energi spiritual mengalir tanpa henti. Yang besar yang menyelimuti seluruh jiwanya. Tori merasakan semakin lebih besar dan mulai kehilangan kesadaran. Tanpa Tori sadari, jiwanya telah berubah menjadi sosok naga emas yang besarnya mungkin 10 kali lipat ukuran normal manusia. Ada apa denganmu, Nak?" Mbah Sabar dan Mbah Gun segera menghampiri Tori. Mbah Sabar dan Mbah Gun terpental saat mencoba mendekati Tori. Raungan sang naga menggema di seluruh wilayah. Awan hitam lenyap seketika. Tori berubah menjadi naga emas dengan fisik seperti manusia, tetapi memiliki wujud seekor naga. Seluruh pimpinan wilayah yang berada di sekitar mundur. Mereka kehilangan keseimbangan karena tiba-tiba muncul sosok naga yang besar. "Oh, tidak, cucuku!" kata Mbah Sabar yang merasa bersalah. Mbah Gun tidak bisa berucap apa-apa. Dia yang lebih merasa bersalah karena mencegah Mbah Sabar untuk menghentikan Tori. "Suamiku!" "Tuan Putri, bahaya jika Anda mendekat." Tak bisa berani." Sira dan Sire juga turut untuk mencegah Sinta. Sangat tepat sekali Sabrani mencegah Sinta. Tori telah dikendalikan oleh sosok naga emas. Dia mengamuk menghancurkan apapun di hadapannya. Makhluk itu sungguh gila," kata Soma.
Kenapa kau diam saja? Akan aku hentikan dia, sahut Hares. Hares berlari menahan pinggang Tori yang dalam bentuk naga emas. Kedua tangan Hares dengan kuat menguncinya. Tubuh Hares lebih kecil darinya. 2 kali lipat tubuh Hares baru bisa menyamai Tori yang sedang dalam wujud naganya. Hares terkena pukulan telak di bagian kepalanya. Seketika Hares mati mengenaskan dengan kepala dan tubuhnya yang hancur. Seluruh pimpinan wilayah terkejut. Hares adalah salah satu pimpinan wilayah yang tidak bisa dikalahkan. Namun binasa hanya dengan sekali serangan. Hares sebenarnya adalah makhluk yang pendiam, tapi saat ada penguasa, dia selalu over cari perhatian dari penguasa. Sayangnya, nasibnya kurang beruntung. Salah satu pimpinan wilayah tertua, Hares, gugur di tangan Tori dalam wujud naga emas. Pimpinan wilayah lainnya tidak berani gegabah. Hares adalah salah satu yang terkuat di antara pimpinan wilayah yang ada di sana. Amukan Tori tidak bisa dicegah, tetapi akhirnya kedua penguasa bertindak. Tanpa banyak bicara, Raja Abimanyu langsung menghadang Tori. Raja Abimanyu terpental. Benturan itu menimbulkan suara yang keras dan menghasilkan gelombang angin yang sangat dahsyat. Kerusakan di wilayah itu bertambah parah, hanya menunggu waktu hingga benar-benar runtuh. Tidak aku sangka akan merepotkan seperti ini, ucap Asura. Dalam sejarah gerbang neraka, tidak pernah terjadi kedua penguasa saling bekerja sama bertarung berdampingan. Kehadiran mereka di gerbang neraka mungkin akan merubah segalanya dan bisa menjadi sejarah baru bagi seluruh penghuni gerbang neraka. Tori dalam wujud naga emasnya sangatlah brutal dan kuat. Kedua penguasa bahkan tidak mampu mengimbangi dalam adu kekuatan. Namun, sekuat apapun naga emas, dia hanyalah makhluk dengan naluri emosi, tidak memiliki pikiran, sangat banyak kelemahan. Naga emas sangat besar. Semakin lama pertarungan mereka, Raja Abimanyu dan Asura mulai bisa mengimbangi. Dengan sekuat tenaga, Raja Abimanyu menahan pergerakan naga emas. Asura langsung melancarkan serangan terakhir. Suamiku, cucuku! Lengan Asura menembus dada naga emas. Sinta dan juga Mbak Sabar harus bersiap menerima situasi yang dialami oleh Tori. Perlahan, naga emas memudar yang kemudian menghilang. Butuh waktu cukup lama bagi kedua penguasa untuk menundukkan naga emas. Jika saja naga emas memiliki pikiran, mereka berdua tidak akan mungkin bisa menandingi naga emas. Sinta tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia berteriak sangat kencang, amarahnya tidak terkendali, dan langsung menuju ke arah dua penguasa. Sira dan Sire tidak mungkin diam saja. Mereka mengikuti Sinta dan melakukan apapun untuk membantu Sinta, meskipun kematian yang akan mereka dapatkan. Raja Abimanyu melangkah pelan menyambut kedatangan Sinta. Tapi Sinta tiba-tiba berhenti saat melihat Tori berada di salah satu genggaman Raja Abimanyu. Kalian tidak perlu khawatir, manusia ini akan baik-baik saja. Perlu kalian ingat, dia bisa saja berubah menjadi naga yang merepotkan suatu saat nanti ketika emosinya memuncak. Jaga baik-baik manusia ini dan segeralah tinggalkan tempat ini, kata Asura yang kemudian berlalu pergi. Sebelum Asura pergi, dia sempat berbicara dengan Sira sejenak dan kemudian meninggalkan wilayah tersebut, diikuti oleh Raja Abimanyu dan seluruh pimpinan wilayah. Tori masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mereka tidak tahu bagaimana jika hal itu terjadi saat Meraga Sukma. Tidak banyak berpikir lagi, mereka segera meninggalkan wilayah yang sebentar lagi akan runtuh. Mereka dibawa Mbah Gun menuju ke tempat di mana Jaka keluar. Sekian waktu berlalu, mereka sudah sampai di gerbang neraka dan Tori masih belum sadar. Kami hanya bisa mengantar kalian sampai sini. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Tolong jaga cucuku Putri Sinta.
Jika dia tersadar, katakan bahwa aku sangat senang bisa bertemu dengannya. Ucap Mbah Sabar memasang wajah sedih tanpa bisa berpamitan secara langsung. Aku Sinta, aku akan selalu menjaganya dengan nyawaku Tuan, Jawab Sinta. Pergilah. Terima kasih tuan-tuan. Semoga kita berjumpa kembali. Ucap Sabrani. Sira dan Sire membuka gerbang kuning. Cahaya menyilaukan menutupi pandangan. Mereka langsung tiba di dunia bawah kerajaan langit. Master! Para penjaga gerbang langsung menyambut Sira. Seketika langsung berisik. Sambutan yang luar biasa meriah terdengar hingga pelosok kerajaan. Saat itu, Tori terbangun, sudah berada di punggung Sabrani. Berisik sekali, ucap Tori. Suamiku. Sinta langsung memeluk dengan erat. Syukurlah, kamu baik-baik saja suamiku, ucap Sinta menahan tangisnya. Sabrani juga tersenyum lega. Tori pastinya kebingungan, tapi setelah mendengar penjelasan dari Sabrani, Tori baru mengerti. Saat Tori merasakan belenggu di dalam jiwanya, itu adalah segel yang dibuat oleh Mbah Basil, Kodam Leluhur Desta. Segel tersebut untuk menekan energi spiritual yang Tori miliki. Saat segel itu terlepas, energi spiritual yang besar keluar. Tombak naga emas sangat menyukainya, dan secara tidak sengaja Tori malah dikendalikan oleh tombak naga emas. Saat ini, tombak naga emas sudah menjadi bagian dari Tori. Semuanya, diam! Ucap Draka. Selamat datang. Kami tahu kalian telah gagal, tetapi secara pribadi tetap aku akan menyambut kalian, kata Raja Al duduk di atas tandu. Yang mulia, seharusnya tidak perlu memaksakan diri, kata Kamba. Terima kasih yang mulia, kata Sabrani, kemudian menceritakan semua kejadiannya dan membuat Raja Al-Masyur, tidak, semua orang yang ada di sana terkejut. Sungguh, benarkah yang kukatakan Sabrani? Raja Al mengulangi ucapannya. Itu benar, tapi masalahnya pusaka tombak naga emas sudah menjadi bagian dari jiwaku. Bahkan aku tidak tahu bagaimana mengeluarkannya. Mungkin jika aku menyentuh luka Anda, itu sama saja dengan disentuh oleh tombak naga emas. Tori berikan penjelasan. Tanpa banyak bicara, Raja Al-Masyur langsung membuka jubahnya. Terlihat luka memanjang dari leher belakang hingga tulang ekor yang mulai membusuk. Lakukanlah Tuan Tori, pinta Raja Al. Baiklah, tapi sebelum itu, kembalikan jiwa Ratu Peri yang sudah Anda sembunyikan. Dari awal, Anda tidak membuangnya ke gerbang neraka, bukan? Kata Tori yakin. Suamiku. Setelah tombak naga emas menyatu dengan jiwa Tori, informasi dari pengguna tombak naga emas sebelumnya juga menjadi ingatan Tori. Maksud Tuan Tori apa? Kata Raja Al pura-pura bodoh. Kemudian Tori menjelaskan semuanya secara detail dari awal Pangeran As memberontak. Sebenarnya yang harus disalahkan adalah Raja Al yang buta karena cinta. Dari awal, Ratu Peri adalah calon istri Pangeran As. Raja Al terpikat oleh Ratu Peri dan berniat merebutnya dari anaknya. Itulah asal mulanya pemberontakan Pangeran As. Setelah Pangeran As dihukum, Ratu Peri tidak mau dijadikan selirnya dan kemudian dihukum dibuang ke daratan dan sebagian jiwanya Raja Al sembunyikan. Kurang ajar kau manusia, kau beraninya menuduh ayahku melakukan itu. Pangeran El tidak terima. Hentikan Elbras, apa yang dikatakan manusia itu benar. Raja Al mengakuinya. Kemudian mengeluarkan segenggam kotak bening. Di dalamnya ada sosok wanita yang sangat cantik. Ini, terimalah. Ini adalah sebagian dari jiwanya. Jika berkenan, sampaikan kepadanya untuk kembali lagi di kerajaan langit.
Sambil menyodorkan kotak bening itu, Raja Al memohon. Baiklah, aku terima ini. Sekarang, aku akan mencoba menghilangkan luka Raja Al. Kotak bening itu, Tori berikan kepada Sinta. Lalu Tori mendekati Raja Al. Saat luka Raja Al Tori sentuh, cahaya emas bersinar di lukanya dan perlahan menutup. Aku benar-benar sembuh. Raja Al kegirangan. Seketika dunia bawah menjadi sangat berisik. Sorakan bergema di setiap sudut dunia bawah. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuan Tori dan kalian yang menyertainya. Sebagai hadiah, Tuan Tori bisa tinggal di sini sebagai penghuni kerajaan langit. Maksud Anda apa, Raja Al? Suamiku tidak mungkin tinggal di sini, jawab Sinta. Dia telah menyatu dengan pusaka tombak naga emas. Itu artinya dia sudah menjadi bagian dari kerajaan langit. Aku tidak bisa membiarkannya pergi, tegas Raja Al. Aku sempat menyadari saat masih di gerbang neraka. Banyak yang Anda sembunyikan, dan aku menyadarinya. Aku memang sempat kecewa dengan Anda. Mungkin karena Anda tidak punya pilihan, bisa aku terima itu. Tapi sekarang, aku sadar bahwa Anda tidak pernah sebaik itu, kata Sabrani. Lancang sekali kau, Sabrani, bentak Pangeran El. Tori yang lebih tahu sikap Raja Al setelah tombak naga emas menyatu dengan jiwanya. Di balik ucapan manisnya, dia adalah seekor naga yang keras kepala dan kejam. Jadi, inikah balasanmu setelah semua yang kami lakukan, bahkan hampir kehilangan nyawa kami, kata Sinta. Kalian bebas mau pergi, tapi manusia itu harus tetap berada di sini. Jika menolak, aku terpaksa melakukan dengan kekerasan. Kemampuan Raja Al pulih seperti sedia kala. Tidak ada yang bisa melawannya di kerajaan langit. Jika begitu, aku Sabrani akan berdiri di samping Tuan Tori. Kau bukan lagi rajaku, tegas Sabrani. Kau berani berkhianat, Sabrani, bentak Pangeran Elbras. Kemudian Sira dan Sire berdiri di hadapan Tori, siap menantang Raja Al. Tidak hanya itu, seluruh penghuni dunia bawah berjubah merah juga menyertainya. Dari kegembiraan menjadi situasi yang menegangkan, dari sekutu sekarang menjadi lawan. Tori sadar tidak mudah menaruh kepercayaan kepada mereka. Bahkan Tori tidak mempercayai Sinta sebelumnya. Tori hanya punya prinsip, selama mereka baik kepada Tori, Tori pun akan baik juga kepada mereka. Tidak butuh sesuatu hal seperti kepercayaan, janji, atau harapan dari mereka. Yang Tori butuhkan adalah kesan pertama mereka. Mereka baik akan dimuliakan, mereka jahat akan dimusnahkan. Semenjak tombak naga emas menyatu dengan jiwa Tori, Tori menjadi lebih tenang menghadapi situasi yang berbahaya. Entahlah, Tori juga menjadi lebih percaya diri. Semua ingatan yang pernah menyentuh tombak naga emas juga menjadi bagian dari ingatannya, termasuk Kandra, Mbah Sabar, dan pimpinan wilayah lainnya yang saat itu mencoba memegang tombak naga emas. Ingatan yang Tori peroleh bukan sekedar ingatan biasa, tetapi pengalaman serta rahasia ilmu yang dipelajarinya juga. Bahkan Tori juga mengetahui manusia sakti yang pernah diikuti oleh Asura. Karena manusia itu pernah menyentuh tombak naga emas, Tori juga bisa mengetahui rahasia dan ilmu yang dia miliki. Orang itu bernama Rishi Darswana yang berasal dari India. Tori memiliki pengetahuan ribuan tahun berkat tombak naga emas. Bahkan Tori merasa Raja Al seperti bocah baginya. Perjalananku bersama mereka bisa dibilang singkat, tetapi perjuangan kami yang penuh bahaya bukanlah candaan. Aku sudah bersumpah di dalam hatiku bahwa aku akan selalu berada di sisi Tuan Tori untuk mendukungnya. Jelas Sabrani. Kurang ajar! Kau tahu akibatnya sebagai seorang pengkhianat, Sabrani! Pangeran Elbras tiba-tiba langsung menyerang Sabrani. Saudara!
Pangeran Elbras terpental jauh saat memasuki jangkauan Sudara. Di luar gerbang neraka, Sabrani sangat berbeda. Dia jauh lebih kuat karena tidak lagi dibatasi oleh segel gerbang neraka. Ah, Sabrani, kau benar-benar menentangku. Apa kau benar ingin berkhianat hanya untuk membela manusia itu? Draka, urus masalah ini. Aku tunggu kabar baiknya segera. Setelah berikan perintah kepada Draka, Raja Al-Masyur pergi dari dunia bawah, kembali ke istananya. Raja Al berpikir, Draka sudah lebih dari cukup untuk menangani mereka. Sabrani, jangan gegabah. Masih ada kesempatan bagimu. Menyingkirlah. Draka berikan peringatan. Maaf temanku, aku tidak akan menarik perkataanku. Baiklah, akan aku buat kau mengerti. Serang mereka! Perintah Draka kepada prajurit kerajaan. Ratusan makhluk jubah merah mengeluarkan senjatanya. Kita ikuti Master, jangan biarkan mereka mendekatinya. Serang! Perintah salah satu penjaga gerbang neraka. Pertarungan akhirnya pecah antara dunia atas dan dunia bawah kerajaan langit. Sejak awal, penghuni dunia bawah sudah tidak senang atas perlakuan mereka. Dunia bawah selalu diasingkan dan dianggap tempat yang terkutuk. Jika tidak ada dunia bawah dan penghuninya, energi gerbang neraka sudah lama menyebar di mana-mana. Pertarungan tidak bisa dihindari. Jatuhnya korban di kedua belah pihak itu sudah pasti akan terjadi. Menyerahlah kalian! Jangan buat situasi menjadi lebih sulit, kata Draka. Kau cukup biarkan kami pergi dan masalah selesai, jawab Sinta. Dasar keras kepala! Draka tidak punya pilihan lain dan menyerang. Maafkan aku temanku, Sudara! Sabrani memukul telak dengan Sudara hingga terpental dan membuat prajurit di belakangnya berantakan. Sira dan Sire mengambil kesempatan untuk melancarkan serangannya. Tubuh Draka sangat keras. Seberapa banyak Sira dan Sire menyerang, tidak melukai sedikit pun. Sabrani paham betul kemampuan Draka. Dia berniat untuk memberikan kesempatan kepada Draka. Draka dikeroyok oleh mereka, ditambah bersama keempat jubah merah yang menjaga gerbang neraka. Draka hanya bisa bertahan tanpa bisa melawan balik. Tapi, mau bagaimanapun juga, Draka adalah sosok terkuat kedua di kerajaan langit. Tori dan Sinta hanya melihat mereka dari kejauhan sambil menyingkirkan prajurit musuh yang mencoba menyerangnya. Kalian sungguh memaksaku. Wah! Mereka yang mengeroyok Draka terpental. Draka tidak ingin berlarut-larut. Dia langsung menghampiri Tori. Suamiku, mundurlah! Sinta terpaksa mengeluarkan kemampuan penuhnya untuk menghadang Draka. Pertarungan satu lawan satu terjadi. Tori sudah sangat khawatir Sinta tidak akan mampu mengimbangi Draka. Tapi ternyata dugaan Tori salah. Sinta benar-benar mampu mengimbangi Draka. Minggirlah, aku tidak akan melukai manusia itu. Aku hanya akan membawanya. Jangan mempersulit ini, kata Draka sambil bergerak menghindari setiap serangan Sinta. Langkahi dulu aku jika kamu ingin membawa suamiku. Jika begitu, aku tidak punya pilihan lain. Draka mulai serius. Serangannya mengenai Sinta hingga terpental dan membuatnya tergeletak. Sinta! Tori berteriak sambil berlari menghampirinya. Draka hendak menghentikan Tori, tapi Sabrani dan lainnya menahan pergerakan Draka. Aku tidak apa-apa suamiku. Tori mulai naik pitam. Sinta jelas terluka akibat serangan tadi. Prajurit kerajaan menjadi melampiaskan amarah Tori. Mereka yang mendekat segera Tori singkirkan. Tori sebelumnya tidak bisa apa-apa, tapi semenjak tombak naga emas menyatu dengan jiwanya, Tori memiliki kemampuan mereka yang pernah menyentuh tombak naga emas. Tori terbang di udara dan menghujani prajurit kerajaan dengan panah petir. Yang Tori gunakan adalah kemampuan Kandra yang bisa mengendalikan elemen petir.
Draka mulai kehabisan kesabaran. Dia berubah setengah naga, memiliki wujud naga merah yang memiliki kemampuan penuhnya. Hati-hati, Draka mulai benar-benar serius, Sabrani mengingatkan. Sira dan Sire dan keempat penjaga gerbang neraka langsung menyerang Draka, disusul Sabrani yang melindunginya. Namun, Draka dalam keadaan terkuatnya tidak bisa dilawan begitu saja. Sabrani terluka parah karena menerima serangan untuk melindungi Sira dan lainnya. Sabrani tumbang. Dia benar-benar mengalami luka yang serius. Sabrani! Tori semakin marah. Energi besar yang tidak diketahui dari mana datangnya tiba-tiba menyelimuti seluruh jiwa Tori. Tombak naga emas tiba-tiba muncul dan menyerang Draka. Tubuh Draka yang keras akhirnya tergores. Meskipun bukan luka yang fatal, Draka terpaksa mundur dan meninggalkan area pertarungan. Draka mundur dan segera melaporkan kepada Raja Al-Masyur, dan juga Draka teringat tragedi pemberontakan Pangeran As saat Pangeran As mengamuk membawa tombak naga emas. Tapi tidak semudah itu Tori membiarkan Draka kabur. Dia sudah melukai Sinta dan Sabrani. Tori mengejar sampai di wilayah tengah Kerajaan Langit. Tori sudah dikepung oleh pasukan Kerajaan Langit, tapi mereka semua bukanlah lawan Tori. Dengan kemampuan yang Tori miliki, serta pengetahuan selama ribuan tahun, musuh di hadapannya seperti kumpulan semut. Tahan dia! Jangan biarkan dia lolos! Perintah Draka. Petir berbagai macam jenis menyambar ke segala arah. Hanya dalam sekejap, pasukan yang mengepung Tori hangus tersambar petir. Tori semakin menikmati pembantaian itu, tidak peduli mereka bersalah atau tidak. Siapapun yang menghalanginya akan mengalami nasib yang sama. Kurang ajar, kau benar-benar kelewatan. Raja Al langsung tiba di lokasi di mana Tori mulai membantai. Kau yang telah mempersulit kami. Tidak perlu mengatakan yang tidak perlu lagi, kata Tori tanpa ada penyesalan. Kembalikan pusaka yang kau pegang itu, dan pergilah dari sini bersama rombonganmu. Raja Al tidak ingin masalah bertambah rumit dan banyak lagi korban. Ambil itu. Tori melempar tombak naga emas yang menancap di tanah. Raja Al segera menghampiri dan segera meraih tombak naga emas. Dasar bodoh! Kau kira aku akan membiarkanmu pergi setelah pusaka ini berada di tangan? Yang mulia, Paduka, Baginda Al. Pengikut Al-Masyur mengkhawatirkannya. Raja Al terpental saat hendak memegang tombak naga emas. Tombak naga emas sudah mengakui Tori. Tidak mungkin makhluk lainnya mampu dengan mudah memegangnya. Kenapa? Kenapa bisa begini? Tombak naga emasku! Kata Raja Al perlahan bangkit. Tori mulai menyerang Raja Al. Tombak naga emas langsung terbang ke arahnya dan kembali ke dalam genggaman. Beberapa prajurit kuat menghadang. Tori melawannya. Sayangnya, Tori tidak bisa dihentikan. Tori kembali mulai kehilangan kesadaran. Emosinya semakin tinggi saat mengingat Sinta dan Sabrani terluka. Perlahan, Tori kehilangan kesadaran dan sudah tidak ingat apa-apa lagi. Tori kembali berubah menjadi naga emas. Kali ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapa yang mampu menghentikannya. Tori mulai mengamuk, menghancurkan apapun yang dia lihat. Draka tidak bisa melakukan apa-apa. Dia terluka cukup serius saat mencoba menghentikan Tori. Begitu pula dengan Pangeran El dan beberapa petinggi kuat di Kerajaan Langit. Raja Al harus menerima kenyataan jika Kerajaan Langit akan hancur. Penduduk dunia bawah semuanya muncul naik ke dunia tengah. Sinta, Sabrani dan lainnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Istana langit hancur berantakan, porak-poranda hingga terlihat gerbang megah berwarna putih berkilau. Itulah gerbang surga. Gerbang surga terbuka. Dari dalam gerbang
dua makhluk bersayap muncul lalu menghampiri Tori yang tengah mengamuk. Kedua kaki Tori dijerat oleh sesuatu yang membuatnya tidak bisa bergerak dan kehilangan keseimbangan. Tidak hanya itu, dengan sangat cepat tubuh Tori yang sudah berubah menjadi naga emas sudah terjerat oleh semacam tali yang sangat kuat. Tori hanya bisa berontak tanpa bisa melepaskan ikatan. Salah satu makhluk bersayap itu menyentuh dahi Tori. Sekejap, cahaya menyilaukan keluar dibarengi dengan lenyapnya tubuh naga emas. "Katakan, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" kata salah satu makhluk dari gerbang surga. "Dia, makhluk itu, manusia itu telah membuat kekacauan di negeriku," balas Raja Al. Kedua makhluk dari gerbang surga saling memandang. "Katakan apa yang sebenarnya, jangan membohongi kami." Raja Al tidak berani berucap. Sabrani yang telah terluka berusaha untuk mendekat dan mengatakan kepada kedua penghuni gerbang surga, "Tuan Agung, mohon maaf atas kelancanganku. Semua ini terjadi karena..." "Sabrani, diam kau! Kau tidak punya hak untuk bicara!" potong Pangeran Elbras. Kedua makhluk dari gerbang surga menatap Pangeran Elbras. Dia tidak berani berkata lebih jauh lagi. "Lanjutkan." Perintahnya untuk melanjutkan Sabrani bicara. Sebelum Sabrani melanjutkan pembicaraannya, salah satu dari mereka menyembuhkan Sabrani. Kemudian Sabrani menjelaskan semuanya. Karena sikap ketulusan Sabrani dan apa yang dikatakan Sabrani adalah benar, mereka memberikan peringatan keras kepada Raja Al. Raja Al hanya menjanjikan kepada mereka untuk memasuki gerbang surga, tapi kenyataannya gerbang surga tidak bisa dimasuki oleh siapapun. "Apa kau mengakui kesalahanmu, Al?" kata salah seorang penghuni gerbang surga. Aku salah." Raja Al tidak bisa mengelak lagi. Karena tindakan Raja Al sendiri, Raja Al dan semuanya yang terlibat, kemampuannya disegel kecuali Draka. Karena Draka adalah perwujudan dari seluruh wilayah kerajaan langit. Jika kemampuannya juga disegel, kerajaan langit pasti akan runtuh. Karena kejujuran Sabrani dan kesetiaannya kepada rajanya, membuat kedua penghuni gerbang surga bersimpati. Mereka bersedia membawa Sabrani masuk ke gerbang surga. Mereka berdua juga memiliki alasan untuk bisa mengendalikan naga emas. Harus ada yang mampu menekannya. Maka dari itu, Sabrani diberikan kesempatan untuk memasuki gerbang surga dan mempelajari kunci untuk mengendalikan naga emas. Sekali lagi, Tori kehilangan kesadaran dan berubah menjadi sosok naga emas, menghancurkan wilayah kerajaan langit. Naga emas berhasil dihentikan oleh dua makhluk penghuni gerbang surga, sehingga kehancuran tidak meluas dan banyak lagi korban. Kemunculan naga emas mengingatkan seluruh penghuni kerajaan langit saat perang saudara yang menewaskan banyak keturunan kerajaan langit. Satu-satunya anak Raja Al yang tersisa hanyalah Pangeran El. Meskipun Raja Al memiliki anak selain Pangeran El, mereka hanyalah anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah. Jauh sebelum kerajaan langit terbentuk, ada puluhan bahkan ratusan klan naga yang menguasai wilayah langit. Waktu semakin berlalu, ras naga semakin berkurang. Berkurangnya ras naga banyak sebabnya. Salah satunya adalah peperangan antar klan naga dan masalah reproduksi mereka yang sulit. Terbentuknya kerajaan langit adalah sebuah gagasan yang dicontoh berdasarkan pemikiran manusia. Terbentuklah hunian yang layak bagi para penghuni langit. Penghuni langit bukan hanya ras naga saja. Banyak makhluk dari berbagai jenis dan ras tinggal di kerajaan langit karena pemilik dari kerajaan langit adalah dari klan naga yang kuat yang bisa melindungi mereka. Ada banyak sekali ras naga yang ada di alam jin, tetapi tidak mudah menemukan mereka. Konon, tombak naga emas adalah perwujudan dari sosok naga emas yang sangat ganas. Sosok naga emas pernah menentang langit. Siapapun dihancurkan, tidak ada yang bisa menandinginya. Suatu ketika, naga emas ditundukkan oleh makhluk yang jauh lebih kuat. Konon yang menundukkan naga emas berasal dari gerbang surga, yang saat itu gerbang surga hanya ada satu portal di tempat yang sangat jauh.
Kemudian naga emas disegel dan berubah menjadi sebuah pusaka tombak petir dan menjadi simbol kekuatan untuk meredam peperangan antar ras naga. Lalu, tombak naga emas disimpan oleh ras naga hingga turun-temurun tanpa ada yang pernah menggunakan kecuali ras naga dari keturunan naga emas. Alasan mengapa penghuni gerbang surga tidak langsung memusnahkan naga emas dikarenakan naga emas telah menyatu dengan jiwa manusia. Penghuni gerbang surga tidak bisa melukai manusia apalagi membunuh. Itu adalah pantangan yang tidak bisa dilanggar. Agar Tori tidak mengamuk lagi di kemudian hari, mereka membawa Sabrani masuk ke gerbang surga untuk mempelajari bagaimana mengendalikan naga emas. Setelah kejadian itu, Tori tidak mengingat apapun. Tiba-tiba saja, Tori tersadar sudah berada di kamarnya dalam kondisi yang tidak bisa bergerak. Selama 2 hari, Tori masih lumpuh. Terpaksa Jaka menunggu hingga Tori benar-benar bisa kembali seperti semula. "Maaf Jaka, merepotkanmu 2 hari ini," sambil meregangkan badan yang belum terbiasa bergerak. "Ah, tidak perlu kau pikirkan. Yang penting kau baik-baik saja sekarang. Untung saja kau bisa pulih," kata Jaka. "Terima kasih Jaka. Kau mau langsung pulang ke Jambi atau mau kemana dulu?" "Ya, langsung ke Jambi lah. Aku masih ada kegiatan. Jika ada apa-apa, kabari aku, oke?" "Baiklah, hati-hati di jalan Jaka." Tori sengaja tidak menceritakan apa yang terjadi dengannya yang sebenarnya kepada Jaka, karena ini akan menjadi rahasianya sendiri. Akhirnya, Tori sendirian lagi, melakukan aktivitas yang membosankan setiap harinya. Tetapi, kebosanannya hilang saat Sinta datang menemuinya. Beberapa hari berlalu saat kejadian di Kerajaan Langit. Saat kondisi Tori sudah sepenuhnya pulih, dia dipanggil oleh Ratu Peri. Seperti biasa, Sinta datang saat malam Jumat. Mereka menghabiskan waktu bersama, bercengkrama, dan selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. "Istriku, bagaimana keadaan Ratu Peri setelah setengah jiwanya dia dapatkan?" Ibunda sangat senang suamiku. Beliau memintaku untuk membawamu saat itu. Tapi aku tahu kondisimu masih belum membaik. Jadi aku mengatakan yang sebenarnya kepada ibunda. "Baiklah, mari kita kunjungi ibumu istriku." Mereka terbang menuju kerajaan peri. Setelah kondisi Tori pulih, Tori merasakan energi dalam jiwanya meluap-luap. Tori bahkan menggendong Sinta saat terbang menuju kerajaan peri. Tori merasa tidak selemah seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, mereka sampai di pintu gerbang kerajaan peri. "Selamat datang Tuan. Selamat datang Tuan Putri," kata kedua penjaga gerbang. Terakhir, Tori melihat penjaga gerbang kerajaan peri. Mereka terlihat besar dan kuat. Tapi saat itu, Tori melihat mereka hanya seperti penjaga biasa. Pintu gerbang terbuka. Sambutan yang sangat meriah diselenggarakan. Sekali lagi, Tori seperti berada di dunia dongeng. Banyak makhluk kecil berterbangan. Barisan wanita-wanita cantik menunduk hormat. Pemandangan yang sebelumnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kerajaan peri saat ini. Sepasang kuda putih menarik kereta yang megah. Tori dan Sinta memasukinya dan mereka pergi menuju ke istana peri. Mereka berhenti di pintu masuk istana peri. Pintu istana sudah terbuka lebar, berbaris prajurit wanita dengan gaun yang berwarna-warni. Sambutan ini sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya untuk kedatangan Tori. Mereka memasuki istana. Anehnya, Tori saat itu tidak merasa canggung sedikit pun melihat begitu banyak wanita yang memperhatikannya. Yang sebelumnya, Tori berdebar-debar. Saat itu biasa saja, tanpa merasa malu, takut, atau situasi yang tidak mengenakan. Di singgasana, duduk seorang wanita yang luar biasa cantiknya, dan ada beberapa wanita di belakangnya. Bahkan, Sinta tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang duduk di singgasana tersebut. "Siapa wanita itu? Beraninya dia duduk di singgasana Ratu Peri. Apakah dia salah satu saudarimu istriku?" kata Tori. Sinta hanya tersenyum simpul tanpa menjawab ucapannya dan langsung memberikan hormat kepada wanita itu. Tori masih berdiri dan memandangi wanita itu dengan penuh kecurigaan. Kau sudah jauh banyak berubah anakku," kata wanita itu kepada Tori.
siapa kau ini?" "Lancang kau," kata salah satu wanita di belakangnya. "Hentikan Sagita, jaga nada bicaramu kepadanya," tegur Ratu Peri. Maaf Ibunda Ratu." "Maaf, aku kira Anda salah satu dari saudari Sinta. Aku sungguh tidak mengira jika Anda adalah Ratu Peri," sedikit menunduk Tori ucapkan. "Sungguh pandai kau menghiburku, anakku. Kondisiku saat ini adalah berkat dirimu. Aku berutang budi padamu. Mulai sekarang, kerajaan peri juga bagian dari milikmu. Kau bebas menggunakannya untuk keperluanmu di masa mendatang." "Terima kasih Yang Mulia Ratu." "Sebelumnya, kau bahkan tidak berani mengangkat kepalamu di hadapanku. Pasti banyak pengalaman yang telah kau dapatkan, anakku." Semua ini juga tidak luput karena Sinta yang selalu berada di sampingku, Ratu Peri." Basa-basi yang panjang lebar dan membosankan. Ratu Peri telah kembali dalam wujud aslinya. Kecantikannya tiada duanya. Bahkan anak-anaknya tidak bisa menandingi kecantikan absolut Ratu Peri. Sagita adalah anak tertua, sekaligus kandidat ratu berikutnya. Ratu Peri memiliki 9 putri termasuk Sinta. Masing-masing memiliki wilayah dan kuasanya sendiri di kerajaan peri. Tori tidak bisa berlama-lama lagi. Setelah semuanya sudah Tori sampaikan dan ceritakan, Tori segera kembali. Tori melanjutkan aktivitasnya sebelumnya yang monoton. Sebelumnya, dia sempat mendengar dari beberapa kawannya di mana Tori bekerja. Katanya, rekan-rekannya yang dulu ikut ke Pasaman mengalami kejadian yang memiliki unsur mistis. Bon, Dayat, Inal, Romi dan Joni diikuti makhluk dari Pasaman. Tori tidak tahu bagaimana mereka mengalaminya. Bon katanya diteror oleh sosok pocong yang mengikutinya. Bahkan keluarganya juga terkena imbasnya. Pada akhirnya, istri Bon memilih tinggal di Jambi bersama orang tuanya. Bon tidak punya pilihan lain dan membiarkan istrinya di rumah orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Jaka menghubungi Tori. Dia meminta Tori menemaninya untuk pergi ke Gunung Kerinci. Tori tidak tahu apa tujuan Jaka, tapi dia menyinggung soal pusaka Raja Kayu yang dicuri. Tori langsung menyetujui permintaan Jaka. Kebetulan Tori juga senggang dan dalam kebosanan yang hebat. Bagaimanakah perjalanan mereka? Perjalanan spiritual menembus jagat gaib yang maha luas. Tori, Jaka, dan Bon akan menelusuri semesta gaib Gunung Kerinci.